Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Satriwilis, NIM channel 2009. Ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul biaya bahan baku. Elemen biaya membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli, yaitu pertama biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli, yang kedua biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku, yang ketiga biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur BOP. Yang keempat, biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Akuntansi biaya bahan baku. Akuntansi pembelian bahan baku. Prosedur yang membentuk sistem pembelian bahan baku adalah prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, prosedur pencatatan pembelian atau hutang. Kemudian akuntansi pemakaian bahan baku. Masalah yang timbul dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi adalah fluktuasi harga pembelian bahan baku. Harga beli bahan baku antara pembelian satu dengan pembelian yang lain biasanya diperbeda. Hal ini mengakibatkan harga pokok bahan baku persatuan yang ada di gudang berbeda-beda. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Penentuan harga atau perhitungan harga pokok bahan baku HPP juga dapat dihitungkan dengan mudah seperti rumus, yaitu HPP sama dengan persediaan awal dikurang persediaan akhir. Cara perhitungannya bisa kita gunakan tabel yang terdapat pada macam-macam metode menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, antara lain metode identifikasi khusus, yang kedua pertama masuknya keluar atau FIFO, yang ketiga metode rata-rata yaitu weighted average method, yang keempat metode terakhir masuk pertama keluar LIFO, kemudian metode persediaan dasar. Metode pencatatan biaya bahan baku. Pertama, metode fisik. Dalam metode ini hanya tambahan persediaan bahan saja yang dicatat, sedang mutasi berkurangnya bahan tidak dicatat untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh. Harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Kemudian metode mutasi persediaan. Dalam metode ini setiap mutasi dicatat dalam kartu persediaan. Kemudian dicatat dalam kolom beli di kartu persediaan, pemakaian dicatat dalam kolom pakai di kartu persediaan, dan jumlah bahan yang tersedia di gudang dapat dilihat dalam kolom sisa di kartu persediaan. Komponen yang harus diketahui yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Pertama, sisa bahan. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses produksi disebut sisa bahan. Kemudian produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang jadi baik. Kemudian produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Sekian, terima kasih. Itulah hasil PPT saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.